karena Pemkab sepertinya tidak mau, tak peduli bahwa ada orang yang berjasa. Sebenarnya mereka itu bukan mau menuntut jasa, enggak lah. Jadi harganya bikin prasastinya, bikin nama gedung, bikin nama jalan, bikin bukunya, sehingga ada sejarah yang kita wariskan. Kepemimpinannya leadershipnya Pandiko Timotius Hutomo ini kayaknya kurang begitu mengikuti adanya satu kepemimpinan sebelumnya, karena kalau memang kita lihat pimpinan sebelumnya ya jarang kita lihat dinas-dinas yang PLT termasuk sekda. Kemudian ada lagi penambahan strukturalisasi di pemerintahnya, contohnya staf khusus. Sampai sejauh mana sih staf khusus kerjanya di dalam kondisi Polres Samosir? Saat ini kita melihat itu target untuk menghabiskan anggaran perjalanan dinas itu sangat kentara kita lihat. Namun yang kita dapatkan hasil dari manfaatnya itu belum dapat kita dipublikasikan atau diperlihatkan ke tengah-tengah masyarakat manfaat daripada perjalanan dinas tersebut. Yayasan Pusuk Buhit bekerja sama dengan Green Berita menggelar diskusi publik dengan topik refleksi 20 tahun Kabupaten Samosir. Apa yang telah digapai? Diskusi publik yang dimoderatori oleh Fernando Sitanggang ini digelar di Sharon Resto Cafe and Hotel Said Nihuta, Pangururan, Kabupaten Samosir pada Sabtu, tanggal 25 Februari tahun 2024. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Fernando Sitanggang, Green Berita TV. Hari ini kita ada di acara refleksi 20 tahun Kabupaten Samosir yang diadakan oleh para tokoh-tokoh di Kabupaten Samosir yang hadir hari ini, baik yang ada di Kabupaten Samosir maupun yang ada yang datang dari luar. Barusan saja teman-teman yang hadir hari ini telah memberikan apresiasi atau penghargaan kepada para tokoh-tokoh yang selama ini secara konsisten dan terus-menerus sebelum Samosir menjadi kabupaten dan setelah menjadi kabupaten memberikan dukungan memajukan kabupaten, baik itu dari OTB dengan kapal feri pertama di Kabupaten Samosir dan juga SPBU pertama di Kabupaten Samosir, maupun dari perusahaan atau lembaga Sampri Samosir Pribumi yang secara konsisten melakukan perjalanan atau memberikan peluang perjalanan bagi masyarakat kabupaten selama ini dari Medan ke Samosir dan daerah lainnya. Ini sangat baik dan meningkatkan pertumbuhan baik pertumbuhan ekonomi maupun para pendidikan anak-anak. Bahkan dahulu kalau tidak salah Sampri memberikan ruang khusus 2-3 bangku untuk para pelajar yang akan melanjutkan pendidikan ke luar Samosir. Nah, apa yang menjadi pemikiran? Apa yang menjadi gagasan dari para tokoh-tokoh Kabupaten Samosir yang hadir pada kegiatan kita hari ini? Nah, sebelum itu kita bahas, saat ini kita berada di Sharon Resto Cafe, sebuah sebuah lokasi hunian atau sebuah lokasi hotel yang memberikan ruang atau memberikan tempat yang nyaman, komfort, dan juga hospitality yang baik bagi seluruh masyarakat yang ingin menginap di sini. Nah, karena kita diberikan ruang di sini dan kita berikan penghargaan luar biasa, tentunya ada ucapan selamat datang dari owner daripada Sharon Resto Cafe, yaitu Abang Anda Anto Sitanggang, kepada kita semua. Silakan Bang. Selamat siang buat kita semua. Shalom. Jadi pertama-tama saya seperti diperkenalkan oleh Dinda tadi, Fernando Sitanggang. Jadi sebenarnya saya jelaskan sedikit, mungkin belum banyak yang tahu tentang keberadaan tempat kita ini. Jadi kemarin kita launching itu tanggal 12 bulan 3, jadi beberapa hari ke depan kita tepat satu tahun ya, mungkin ulang tahunnya. Jadi itu sekilas untuk tempat ini. Jadi sejarahnya juga kita buat juga tempat ini
sebagai salah satu putra daerah saya, ya, asli setengah Mupar, kampung saya di sini semua saudara saya, ya, mulai dari ya semua lah saudara kita di kampung ini, semua kita masih ada pertalian persaudaraan. Jadi mungkin kita buat pun ini tempat sebagai upaya juga untuk membantu juga pemerintah Kabupaten Samosir dalam pengadaan tempat akomodasi para wisatawan yang saat ini masih dianggap masih sangat kurang. Jadi sebenarnya seperti ini harus banyak diberdayakan oleh masyarakat asli Samosir ini. Jangan hotel-hotel berbintang yang kita perbanyak, karena hotel-hotel berbintang itu saya kira memang murni bisnis. Kalau ini mudah-mudahan tempat ini bisa jadi berkah untuk tempat ini, khusus untuk kampung kami, juga khusus untuk Samosir secara umum. Saya ucapkan selamat datang di Saron Home Samosir, ya. Terima kasih telah memilih tempat ini untuk sebuah kegiatan yang mungkin bisa dikatakan sangat baik, dan mudah-mudahan acara-acara seperti ini juga bisa dibuat setiap tahunnya untuk suatu kebanggaan kepada semua pihak dan semua personal yang telah memberikan sumbangsihnya kepada pembangunan Samosir ini. Hanya itu yang bisa kita bantu. Semoga Samosir semakin naik tingkat, semakin berjaya kedepannya. Mulai itu kita sasudena, mulai. Demikian tadi apa yang disampaikan oleh owner daripada Saron Resto Cafe, Bang Anto Stanggang. Terima kasih Bang buat dukungannya. Tempat ini menjadi tempat yang baik bagi para wisatawan dan juga untuk buat acara-acara yang bisa memberikan view yang langsung ke Danau Toba. Terima kasih, luar biasa. Baik, orang semuanya, orang semuanya. Ya, kurang semangat. Sejabar, ntar lagi makan siang ya. Baik, kita mulai acara ini. Pertama mungkin kita berikan kesempatan kepada penggagas kegiatan ini, refleksi 20 tahun Kabupaten Samosir, yaitu abang kita, tulang kita, Effendi Nebaho, sebagai ketua yayasan daripada Yayasan Pusubuhi. Mungkin bisa disampaikan apa yang menjadi pemikiran, apa yang menjadi dasar sehingga kegiatan ini dilakukan. Silakan Bang. Oke, baik. Horas. Bahwa Samosir ini sudah berusia 20 tahun. Sebenarnya banyak kemajuan, tapi termasuk juga banyak kekecewaan. Salah satu di akhir-akhir ini ya kita sangat kecewa, masa Sekda enggak ada peneliti. Kemudian ada PLT sampai 3 dinas atau apa gitu. Nah, ada dinas PU, ada dinas apa lagi ya, lupa saya, pertanian, dinas apa ya, mungkin juga staf ahli. Nah, artinya apa? Janganlah sudah 20 tahun Pemkab ini pejabatnya belum definitif. Oke, selebihnya sudah banyak yang maju. Apalagi kita lihat ada yang maju-julak. Kalau versi pemerintah itu water city, ada Tanah Ponggol, jembatan, terusan, taman sekali kau situ kayak Horbo, menara pandang tele dan lain sebagainya. Artinya Samosir ini sudah begitu hebatlah maju. Nah, pembangunannya. Tapi kita melihat lampu Tanah Ponggol pun masih mitop. Waduh, kita sedih. Nah, bagaimana Samosir sudah 20 tahun? Apakah masih terus menomorsatukan pertanian atau pariwisata atau perdagangan atau apa? Ya, kita dari segi perdagangan kecewa juga bahwa Samosir ini membutuhkan 1 sampai 1,5 ton. Contoh faktual itu mie goma. Tapi mudah-mudahan pabrik mie goma enggak pernah terrealisasi di Samosir ini. Kita masih impor terus. Padahal ya itu luar biasa. Nah, di media sosial saya masih membaca
PDAM Tirtana di Samosir ini ngadat dan lain sebagainya. Dan masih ada juga yang menyebut sepertinya mau ditopingi Sapura. Jadi sebenarnya Pemkab ini sudah harus membubarkan PDAM Tirtana di itu. Ganti aja dengan PDAB Samosir. Jadi kalau PDAM itu kan perusahaan daerah air minum, siapa sih yang mau minum itu? Nah, dia harus sebenarnya PDAB, perusahaan daerah air bersih. Belanda juga membuat namanya itu dulunya NV, air bersih. Nah, untuk selanjutnya atau kedepannya ya, bahwa Samosir kita ini sudah begitu luar biasa. Semuanya itu mengakui. Nah, tapi lampu jalan saja dari titik-titik pengururan tele, pengururan tomok, pengururan ronggur ya. Saya kira nggak ada lampu jalannya, gelap. Sudah itu pinggir jalan itu lebih banyak apa? Untuk apa sih? Kan gitu. Kenapa nggak dibersihkan? Nah, jadi ya saya melihat 20 tahun Samosir ini ya sudah maju tapi tidak dipoles dengan benar, gitu dia. Kemudian tidak pernah pula Pemkab ini udah 20 tahun ini menghargai para pemrakarsa, pejuang atau apapun namanya ya. Misalnya dengan memberikan penghargaan seperti yang kita lakukan hari ini, dan itu yang memotivasi karena Pemkab sepertinya tidak mau, tak peduli bahwa ada orang yang berjasa. Sebenarnya mereka itu bukan mau menuntut jasa, enggak lah. Jadi hargai, bikin prasastinya, bikin nama gedung, bikin nama jalan, bikin bukunya, sehingga ada sejarah yang kita wariskan. Nah, saya kira itu aja. Sebenarnya masih banyak yang lain. Nah, untuk itulah Yayasan Posubuit memberikan piagam penghargaan. Tadi sudah diterima oleh Sampri dan Pak OTB Stangga. Yang kita ketahui angkutan ini justru membuka akses masuk dan keluarnya dari Samosir ini. Nah, untuk itu kami sangat berterima kasih kepada seluruh rakyat, warga, baik di Medan, FKBBS, Samosir, maupun yang di Jakarta yang telah ikut bersusah payah mengeluarkan moral dan material sehingga Samosir ini menjadi kabupaten. Horas. Baik. Nah, kita pengen tahu nih apa yang menjadi pemikiran. Tadi ada 3 hal yang saya catat. Saya lupa yang lainnya. Lupa. Kemudian ada 3 hal yang saya catat. Bahkan 4 ya. Pertama adalah masih kosongnya sekretaris daerah Kabupaten Samosir. Kemudian masih adanya PLTK di sebelah. Kemudian juga ada jalan-jalan yang masih kurang perangan jalannya, dan juga ada Bigomang yang belum ada kabupaten di Samosir, padahal itu menjadi ciri khas kabupaten. Nah, terkait dengan SDM ini, saya ingin tahu nih perlengkapan dari seorang masyarakat Samosir yang saat ini tinggal di perantauan di Kota Medan, yaitu Bung Osro Limbo. Nah, ingin tahu nih kita nih, apakah memang kita kurang SDM nih sehingga kita sulit sekali untuk menetapkan langsung SIDA secara definitif dan juga kadis di Kabupaten Samosir. Ini persoalan SDM mungkin bisa ditanggapi, silakan. Terima kasih. Pertanyaan tadi sebenarnya bukan pertanyaan yang sulit, karena di dalam pemerintahan regulasi sudah menetapkan pola memilih pemimpin dari yang namanya sistem pratama, dan itu diatur oleh peraturan Menpan RB. Diadakan pembukaan namanya tim seleksi untuk asesmen calon eselon 1, eselon 2 sampai eselon 3 sampai eselon 4. Nah, artinya itu sistem yang sudah berjalan. Terkait belum ditetapkannya sekda, berarti sistem itu belum dilakukan. Pertama, diajukan oleh tim seleksi yang ditandatangani oleh kepala daerah, diberikan kepada Provinsi Sumatera Utara sebagai perpanjang tangan pemerintah pusat. Nah, sepengetahuan saya, karena aktivitas saya selalu ada di Provinsi Sumatera Utara di kantor gubernur,
Sepertinya belum ada usulan itu. Maka wajar tidak bisa diangkat serta-merta sekda definitif. Maka dia harus dilakukan usulan. Nah, hari ini kita merasakan sebuah PJ ya. Ya. PJ. Dan saya mau jelaskan juga kewenangan di dalam struktur pemerintahan itu terkait tentang PA KPA, yaitu pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. Karena pemerintahan ini kalau nggak diberikan kewenangan, maka jabatan itu tidak bisa berfungsi, maka tidak bisa mengatur sistem distribusi program yang di backup oleh keuangan negara atau pemerintah. SDM-nya banyak. SDM banyak ya? Banyak. Gak ada persoalan gitu ya? Gak ada persoalan SDM. Contoh, SDM ASN orang kita Batak, terutama Samosir, banyak kali di Provinsi Sumatera Utara parkir. Apalagi di Kemendagri. Apalagi yang saya tahu ada di Kementerian Pariwisata. Parkir itu semua. Nah, apakah ini ada unsur siapa dia? Apakah ada unsur bisakah dia? Ataukah ada unsur bermanfaatkah dia? Nah, ini yang harus kita luruskan tentang kemajuan Samosir dengan peran daripada SDM aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara itu setia kepada pemerintah dan setia kepada undang-undang. Baik, apa namanya SDM cukup ya? SDM cukup. Nah, bagaimana dengan apa namanya PLT Kadis? Apakah menurut Anda ketidakmampuan seorang kepala daerah sehingga PLT Kadis itu tidak bisa dan juga Sekda itu tidak bisa langsung definitifkan, atau mungkin karena ada seseorang yang sedang ditunggu? Ya, ini saya juga ikuti di media sosial terkait perkembangan Samosir dalam pemerintahan. Sepertinya pemerintahan Samosir dengan kepemimpinan kepala daerah, saya lihat masuk ke dalam pusaran hati-hati. Pusaran hati-hati ini. Hati-hati atau ada yang sedang ditunggu-tunggu, dilus-lus seperti ya, itu dia. Hati-hati, jangan tergopoh-gopoh membuka asesmen, tapi belum saatnya orangnya. Nah, jadi bisa menunggu. Tetapi di sini saya mau mengatakan untuk sebuah kemajuan pemerintah yang ada diharapkan oleh masyarakat, ya, direct please. Nggak perlu kita tunggu kepentingan, karena ini yang menghambat pembangunan. Nah, jadi terkait PLT ini sebenarnya tidak repot sampai urus ke Depdagri. PLT eselon 2, PLT eselon 3, PLT eselon 4 untuk mendefinitifkan cukup hanya membuka seleksi yang dilaporkan kepada provinsi lewat Badan Kepegawaian Daerah. Berarti artinya Anda mengatakan itu tidak susah? Tidak. SDM itu sudah tersedia? Tidak. Ini persoalan political will aja yang kurang ya? Siap. Dari kepala daerah? Dari kepala daerah, political will-nya yang belum dia moodkan. Jadi dalam hal ini manajemen otomatis di pemerintahan akan jalan di tempat atau berjalan tapi tidak bisa speed, tidak bisa cepat. Kenapa? Karena PLT itu tidak punya kewenangan menandatangani sebuah anggaran sebelum dia konsultasi dengan Sekda. Sementara Sekda kita PJ. Ketika dia PJ, maka dia akan konsultasi kepada yang di atasnya. Baik. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang saya tambahin dengan teman-teman yang sebelah, silakan. Terima kasih kepada panitia ya, ini panitia ya Pemakarsa ya, untuk pemberian hadiah ya. Jadi kita pun atas nama masyarakat Samosir, kita dari Yayasan Sintulung Kairorgo melihat situasi Kabupaten Samosir 20 tahun ini menjadi kabupaten, memang selama ini terpanggil itu sebenarnya Pemakarsa, tetapi tidak ada artinya memberikan ruang dalam hal contoh dibuatnya satu tempat atau pusatnya Pemakarsa ini untuk membangun dan merupakan suatu kontrol sosial untuk pemerintah Kabupaten Samosir itu barangkali. Jadi dalam hal ini ya Pak Effendi memang mencoba menggugah, tapi itulah mungkin karena
dengan waktu atau persiapan yang kurang sehingga barangkali ini tidak bisa berjalan dengan baik. Dan saya juga merasa ya artinya ini bukan merupakan kegagalan ini Pak Effendi Nebawo, barangkali masih ada waktu ke depan dalam hal refleksinya ini Purwakarsa Kabupaten Samosir. Tentang yang lainnya, masalah komoditi, yaitu tentang ada tadi masalah migomak ya. Memang ini sebenarnya sudah banyak yang merencanakan, tapi time-nya ini belum pas ya. Jadi kita juga merasa ini ya, kalau kita bayangkan satu hari kurasa di Samosir ini bisa mencapai ratusan kilo per hari itu dikonsumsi. Kenapa harus diimpor? Kan ini yang pertanyaannya sekarang. Jadi kita juga dari masyarakat Samosir, pertama ini sudah kita apakan contoh apa yang harus dibuat. Pertama itu masalah pabrik tapioka ini sangat apa ini, tapioka yang paling apa, karena ada kaitannya sampai ke sana gitu loh. Nah, jadi dalam hal ini memang kita agak inilah ya, kenapa ya kok dari luar datangnya ya. Mudah-mudahan ini investor apalagi putra daerah nantinya setelah ada ini pertemuan kita ini, orang investor yang orang Batak yang maju yang dari kampung kita ini nanti bisa menanggapi dan bisa melaksanakan seperti apa harapan kita. Karena perantau nanti setelah ada ini dapat mengkonsumsi segala apa yang kita bicarakan di dalam pertemuan kita. Seperti itu Pak Fernando. Terima kasih. Baik, mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Ada Pulang Nebawo, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Opung Jonathan Nebawo, tempat tinggal di Desa Luwuk Pinggol, Kecamatan Pangururan. Sebenarnya Kabupaten Samosir dari dulunya memang sudah maju, seperti angkutan Sampri atau Samosir Pribumi yang awal mulanya berjalan dari sejak 1977 dan saya bergabung dengan PO Sampri 1982. Jadi lebih kurang saya sebagai driver atau supir di PO Sampri 25 tahun namanya. Di atas 2000-an saya berhenti sesuai faktor usia. Jadi terima kasih atas berjalannya waktu. Saya juga bilang terima kasih atas pembangunan yang ada di Kabupaten Samosir, yang mana dulunya orang Samosir mau ke Medan itu harus melalui Haranggaul, Tiga Ras atau Tiga Raja. Tapi sejak berdirinya Sampri ke Kabupaten Samosir, masyarakat Samosir tidak perlu lagi melalui Haranggaul, sudah bisa langsung dari Pangururan melalui Sidikalang ataupun Kapanjahe. Jadi sangat disyukuri juga. Berikut ada pengangkutan Pulau Samosir dan terakhir ada Raja Napogos. Mudah-mudahan ke depan tambah lagi pengangkutan yang lain supaya turis-turis ataupun pendatang yang mau datang ke Kabupaten Samosir tidak merasa kesulitan. Jadi sebagai orang tua dari Kabupaten Samosir, sesuai dengan perkembangan zaman, saya harapkan atau permintaan saya itu supaya di Kabupaten Samosir ini lebih dikembangkan les-les bahasa Inggris supaya masyarakat Samosir bisa belajar bahasa Inggris, dan kalaupun ada tamu-tamu dari luar negeri tidak kewalahan lagi menghadapi mereka melalui bahasa. Sebagai contoh, datang orang luar negeri ke Air Rangat tidak ada yang bisa komunikasi, ataupun di rumah-rumah makan yang ada di Pangururan tidak bisa komunikasi. Jadi harapan saya ke depan, demi majunya Kabupaten Samosir, bahasa Inggris juga harus dikedepankan di Kabupaten Samosir. Jadi sekali lagi, saya sebagai orang tua di Kabupaten Samosir sudah merasakan pembangunan yang ada sekarang, walaupun masih ada yang
diperbaiki lagi. Oke. Jadi sekian Baik. dan terima kasih. Mungkin tulang Nebaho sampingnya bisa menambahkan, silakan. Tulang Arifin Nebaho, silakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya nama Arifin Nebaho. Kebetulan saya diundang dari penampilnya Pemerkarsa atas nama Berin Nebaho dan Adi Nebaho. Jadi kalau memang refleksi 20 tahun pemerintahan Kabupaten Samosir ini, tentunya kalau memang kita lihat ya kepemimpinan Pak Manjorang, Pak Mangindar dan Pak Rafidin, tentunya kalau memang kita lihat dari adanya seluruh SKPD stakeholdernya, tidak jaranglah merupakan adanya suatu sebagai PLT. Kalau memang kita lihat kepemimpinannya leadershipnya Pandiko Timotius Sutomo ini kayaknya ya kurang begitu mengikuti adanya satu kepemimpinan sebelumnya, karena kalau memang kita lihat pimpinan sebelumnya ya jarang kita lihat dinas-dinas yang PLT termasuk sekda. Kemudian ada lagi penambahan strukturalisasi di pemerintahnya, contohnya staf khusus. Sampai sejauh mana sih staf khusus kerjanya di dalam kondisi Kabupaten Samosir? Kalau memang kita amati selama ini tidak pernah membuat satu masukan ke pemerintahan di dalam kondisi adanya pengembangan daripada refleksi di pemerintahan inilah. Jadi kalau memang kita lihat bupati sebelumnya tidak ada memakai daripada staf khusus, sekarang ada, tapi bisa menjadi adanya suatu temuan dari segi adanya dinas yang jadi PLT termasuk desa, ya tentunya menurut pengamatannya staf khusus itu harus bisa memberi satu dukungan lah, apa memang misalnya ke gubernur, ke menteri dalam negeri, sehingga adanya suatu definitif di sini sebagai pejabat. Kira-kira gitu tentang adanya suatu refleksi daripada pembuatan terkait pembangunan infrastruktur mengenai pembangunan infrastruktur di Samosir ini. Memang kalau memang terima kasihlah kepada pemerintahan pusat yang memberikan pembangunan di mulai Kabupaten Samosir termasuk Ring Road Samosir, Hotmix dan juga Hospice dari Pangururan ke Tele, juga mengenai adanya suatu proyek Waterfront City dengan penetapan termasuk jalan Telopongkol dan jalannya mengenai Telopongkol. Jadi yang kita inginkan untuk adanya suatu pemeliharaan ini, apakah memang pemerintah pusat, apakah memang misalnya pemerintah pusat itu sudah menjalankan kepada pemerintah Kabupaten Samosir dalam segi adanya suatu pemeliharaan? Karena kalau memang kita lihat dari segi adanya suatu anggaran, berarti anggaran pusat itu tentunya tanggung jawab daripada pusat, bukan menanggung jawab daripada daerah. Kalau memang kita lihat yang di tanah-tanah Pongol itu sudah banyak rumput-rumput, itu tugas siapa itu? Apa memang pemerintah Kabupaten Samosir? Apa memang pemerintah pusat? Itu juga nanti tolong dikonfirmasikan kepada pemerintah Kabupaten Samosir. Kira-kira tugas siapa yang bisa untuk mengerjakan itu sehingga nampaklah kendaraan pariwisata untuk menempatkan kawasan strategis pariwisata Santal di Danau Toba. Jadi kira-kira gitulah. Itu tadi tanggapan-tanggapan dari mulai Bung Osril Limrong, juga Abang Naris Nebaho dan juga Abang Naris Tangang, juga Tulang Nebaho dan yang ada di sini hadir. Nah, saat ini kita mau minta tanggapan terkait hal tersebut, refleksi 20 tahun yang disampaikan beberapa hal dari mulai pembangunan infrastrukturnya maupun juga persoalan SDM yang sepertinya seakan-akan kurang di Samosir sehingga tidak ada sekda definitif, kadis definitif dan lainnya. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi oleh Bung Bastian Simbolon, salah satu tokoh lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Samosir. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita, Bastian Simbolon, salah seorang ketua LSM, Lembaga Pemantau Pembangunan dan Aset Republik Indonesia. Pertama, mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara hari ini. Terima kasih kepada penggagas dan panitia yang sudah melaksanakan acara yang sangat penting ini. Ya, sebagai refleksi ya, ada beberapa yang harus kami sampaikan. Ya, pertama, mohon maaf jika ini mungkin kurang berkenan atau mungkin kurang enak didengar. Tapi sebagai refleksi kami harus sampaikan. Beberapa hal yang menjadi sepenglihatan kami, sepemahaman kami, ini yang bisa kami sampaikan. Pertama, hal menyangkut pemerintahan kita sekarang, ini sudah memasuki tahun keempat pemerintahan kita sekarang.
mungkin dari pengamatan kita yang tidak kita temukan, yang pertama adanya semangat yaitu efisiensi efisiensi di dalam penggunaan anggaran itu kita belum lihat semangatnya. Sebenarnya ketika Samosir itu harus diakui sebagai kabupaten khususnya di kawasan Danau Toba yang sangat tertinggal yang tertinggal di bawah 7 kabupaten lainnya. Ya, kita harus akui itu harus kita legowo mengakui itu. Bagaimana tolak ukurnya? Jelas itu tergambar di besaran APBD kita. Kemudian itu juga tergambar di kondisi-kondisi sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi benar bahwasannya saat ini Kabupaten Samosir kelihatan pembangunannya tampak terlihat. Itu yang dilakukan oleh dana APBN. Itu yang dilakukan oleh dana APBN. Tapi kadang-kadang kita lupa juga mengatakan kepada masyarakat bahwa yang kita terima ini belum seberapa dibandingkan bila diterima kabupaten saudara-saudara kita yang ada di kawasan Danau Toba. Kadang-kadang ini yang menggiurkan kita terus. Sebenarnya kita sangat berharap kepada tadi disebutkan ada kekurangan kemampuan efisiensi. Ya. Itu apa contohnya? Oke, terima kasih. Di dalam hal ini ketidakefisiensiannya masih seringnya kita melihat pemerintah Kabupaten Samosir di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan rapat menggunakan hotel sebagai tempat. Harusnya kita mendorong pemerintah, gunakanlah objek-objek wisata, hal-hal seperti ini bisa digunakan. Karena apa? Tempat-tempat yang sangat sederhana namun sekaligus mempromosikan objek-objek wisata yang akan tumbuh lagi. Sehingga ekonominya tidak terbagi kepada satu, yaitu hotel-hotel berbintang. Harusnya kita itu membagikan kepada ekonomi seperti tempat-tempat seperti ini. Itu yang kita harapkan. Efisiensi itu tidak tergambarkan di situ. Yang lainnya? Kemudian pemerintah belum punya semangat mendorong kepada pemerintah melalui DPRD juga membatasi efektivitas pelaksanaan perjalanan dinas. Ini kita masih melihat. Menurut artinya di benak anda apa yang anda lihat perjalanan dinas DPRD Samosir? Saat ini kita melihat itu target untuk menghabiskan anggaran perjalanan dinas itu sangat kentara kita lihat. Namun yang kita dapatkan hasil dari manfaatnya itu belum dapat kita dipublikasikan atau diperlihatkan ke tengah-tengah masyarakat manfaat daripada perjalanan dinas tersebut. Dan kita kadang-kadang ketika mengkonfirmasi apa yang dilakukan itu agak sulit mendapatkan apa sih yang di perjalanan dinaskan ke sana, itu sulit kita. Jadi apa yang menjadi nilai tambah atas perjalanan dinas tersebut. Begitu juga. Apakah Anda pernah ke DPRD dan tidak melihat satu anggota DPRD di sana yang karena sedang melakukan perjalanan dinas sehingga Anda mengatakan ini? Itu sangat sering kita dapati. Ketika kita tanyakan kepada humas, kepada apa, mereka mengatakan semua dalam perjalanan dinas. Harusnya kita berharap ya kita tidak, ya maaf ya walaupun kurang enak ini didengar, tapi ini menjadi masukan yang sangat baik lah buat bapak-bapak kita di DPRD, apalagi nanti akan memasuki DPRD yang baru-baru ini. Kemudian semangatnya harus kita ini melalui pertemuan kita ini mereka menjadi satu kontrol lah. Baik. Buat apa solusi Anda kepada DPRD nanti yang terpilih nanti? Harapan kita akan mendorong mereka bahwasannya ketika kita ingin melakukan perjalanan dinas, kajian sebenarnya itu dan harus benar-benar bisa manfaatnya dibawa ke kabupaten kita ini. Jangan semata-mata hanya, maaf ya, tidak bermaksud hanya target untuk menghabiskan anggaran. Itu yang kita harapkan. Jadi itu tadi masalah hal pertama, kita tidak melihat ada semangat daripada pemerintah baik eksekutif maupun legislatif di dalam efisiensi. Baik, masukan Anda kepada pemerintah kabupaten? Bagi pemerintah kabupaten kita meminta apapun ya kegiatan-kegiatan ini kita masih melihat sering juga perjalanan dinas, maaf ini kepala-kepala desa dan lain sebagainya, ini kita kurangin aja. Lebih bagus kita punya semangat bagaimana kita mendatangkan apa yang sukses di luar sana ke kabupaten supaya seluruh kepala desa 128 desa tambah 6 kelurahan itu bisa mendengarkan langsung. Mereka bisa, artinya kita kalau seandainya 128 desa kepala desa berangkat keluar, story ya. Iya, jadi mereka bisa bawakan apa sih yang membuat mereka berhasil di sana supaya itu menjadi masukan yang sangat positif buat
pemerintah desa kita. Itu salah satu yang kita usulkan kepada pemerintah Kabupaten Samosir. Hal lain yang perlu kita soroti, yang perlu kita menjadi refleksi kita, pertama, kita melihat di sini pemerintah kita kurang berhasil. Pertama, indikator kurang berhasilnya sederhana. Yang pertama tadi belum diterapkan efisiensi. Yang kedua, disiplin daripada aparatur. Kita masih melihat belum adanya peningkatan disiplin daripada aparatur. Itu harus kita lihat jelas-jelas bersama. Di jam-jam tertentu masih di daerah-daerah tertentu. Ini harus menjadi masukan buat bupati kita, baik begitu juga dengan kepala BKD kita, Badan Kepegawaian Daerah kita. Itu harus menjadi masukan, mendisiplinkan aparatur kita. Begitu juga mendisiplinkan pemerintah desa kita. Kita harus disiplinkan karena keberhasilan itu bisa jadi ketika aparatur sudah mulai menerapkan disiplin yang kuat. Oke, menurut Bu Bastian, apakah program bunga desa yang dilakukan oleh Bupati Samosir itu memang berdampak positif atau bagaimana? Oke, terima kasih. Khusus menanggapi tentang bunga desa, saya sudah pernah sampaikan di Musrembang, Kecamatan Panguran, mengatakan bahwa bunga desa itu sangat kita butuhkan. Itu catatan pertama. Namun sangat merepotkan. Kenapa merepotkan? Karena masih terus di sana ada kegiatan mengumpulkan anak-anak sekolah, belajar menortor sampai berminggu-minggu, kemudian ada tortor panomunomu, setelah itu ada di Ulosi, kemudian masih ada kita lihat di beberapa tempat masih ada tudu-tudu Sipanganon. Ini harusnya tidak perlu lagi lah, karena sudah berpuluh kali. Sekarang yang menjadi catatan yang kita harus berikan, pertanyaannya sudah saya sampaikan di sana, dari sekian puluh desa yang sudah melaksanakan bunga desa, catatannya harus dijawab oleh pemerintah. Sudah berapa puluh yang sudah menjadi berhasil untuk menetapkan tapal batas desa dan profil desa. Ini tidak sinkron. Harusnya salah satu indikator besaran dana desa itu salah satunya adalah profil desa dan tapal batas desa. Sampai saat ini catatan yang masih kita terima, yang kita pernah dapatkan informasi, dari 128 desa dan 6 kelurahan masih 13 desa. Baik. Nah, ini menjadi suatu keprihatinan, terlalu lambat kita. Baik, oke. Terkait tentang baik masih PLT Sekda, adanya PLT Sekda dan juga PLT Saka di Samosir. Apa yang saran Anda kepada Bupati Samosir dan juga aparatur? Sebenarnya ini hal yang sangat kita kecewakan. Ini menjadi satu penilaian yang sangat jelas bahwa kita tidak punya sumber-sumber daya manusia yang qualified, SDM yang qualified. Ini memperlihatkan, Bupati saat ini memperlihatkan bahwa SDM yang ada di Kabupaten Samosir ini tidak qualified. Sebenarnya sangat kita sayangkan. Harapan kita ini jangan terjadi lagi. Namun kita akan dorong Bupati ini gunakanlah Pak untuk suatu keberhasilan suatu daerah ketika seorang pemimpin bisa menerapkan the right man and the right place. Pilihlah orang yang tepat untuk posisi yang tepat. Itu aja yang kita dorong terus sama pemerintah. Jangan hal lain-lain lagi. Ketika pemerintah terus saat ini mengkondisikan beberapa dinas pertanian dan PUTR dan Sekda itu tidak definitif, memperlihatkan tidak adanya tersedianya potensi sumber daya ASN yang ada di kabupaten kita ini. Itu aja terkait tentang pemerakarsa, penghargaan dan apapun namanya itu. Sejarah tidak boleh dilupakan. Hal kecil pun ataupun di dalam komunitas itu ada yang kita tidak suka dan tidak cocok. Kalau memang dia berbuat untuk Samosir ini, dia harus diadakan. Itu satu. Yang kedua, terkait tentang prakarsa, penghargaan tidak harus memberikan sebuah dalam bentuk apresiasi uang, tidak harus memberikan sebuah apresiasi tahta. Tetapi ketika seorang tokoh menginginkan apa yang dia korbankan hanya sebuah prasasti untuk mengingat daripada anak cucunya bahwasanya ada legacy dari keturunan itu sebuah penghargaan di dunia ini tidak pernah terhingga. Jadi itu yang harus kita dorong lewat Yayasan Pusubuhit, untuk kita dorong supaya itu terwujud, siapapun itu. Apakah kita beri ruang seperti kayak Sopo Partukuan Pramakarsa Samosir yang hidup dan yang sudah meninggal, silakan bercerita, silakan berdiskusi di situ, memberikan sumbang saran kepada pemerintahan baik DPR maupun eksekutif. Nama saya Maninsar Pandiangan, asal saya dari Medan dan kampung halaman saya adalah di Ronggor Nyuta.
Jadi kita bicara refleksi, kita mengulas apa yang yang berkembang di Samosir mulai dia berdiri di tahun 2004. Seperti data yang sudah kita lihat, sampai saat ini Samosir adalah kawasan pariwisata yang cukup bisa menghasilkan PAD yang besar bagi kabupaten. Ternyata sampai saat ini tingkat kemiskinan di Kabupaten Samosir ini cukup tinggi. Di tahun 2023 12,5% dari penduduk di Samosir ini masih di bawah kemiskinan. Kemudian dari infrastruktur, kita akui Samosir itu infrastrukturnya cukup maju. Tetapi ini bukan berdasarkan dari hasil APBD, melainkan APBN. Fungsi dari pemerintah daerah ini apa? Tidak bisa menghasilkan APBD untuk pembangunan infrastruktur. Maaf katanya seperti bilang, kalau kita tidak ditopang oleh APBN, mungkin Samosir ini sampai sekarang belum jadi apa-apa. Dari tingkat pertanian seperti yang kita alami, masyarakat Samosir ini pada umumnya itu pekerjaan utamanya itu adalah pertanian, walaupun kita di kawasan pariwisata. Sampai saat ini banyak kelangkaan pupuk yang dialami masyarakat, dan kurangnya filter dari pemerintah terhadap harga bahan pokok seperti pupuk dan harga jual barang. Seperti yang sudah dibahas tadi, kedepannya Bupati di Samosir ini layaknya tugasnya itu mencari investor untuk mendirikan pabrik ataupun seperti home industry. Fungsi dari bupati ini adalah dua paling utama. Satu, mencari investor, satu bermasyarakat. Seperti halnya bunga desa yang dilakukan oleh bupati saat ini, saya sangat setuju dan bersentuh langsung dengan masyarakat, mendengarkan keluh kesah masyarakat. Tetapi bagaimana ini berjalan di dalam kepengurusan OPD saat ini kebanyakan PLT. Contoh halnya infrastruktur saat ini PLT. Bagaimana infrastruktur di Samosir ini berjalan dengan bagus, sementara kadisnya masih PLT. Jadi keluhan-keluhan masyarakat yang disampaikan masyarakat pada saat pertemuan di bunga desa itu tidak akan berjalan selagi masih PLT. Kemudian kadis pertanian di Pulau Samosir ini, Kabupaten Samosir ini adalah yang utama bagi masyarakat Samosir ini. Tapi saat ini sampai masih ada PLT pertanian. Bagaimana ini pertanian Samosir mau maju? Kadisnya aja masih PLT. Program-program jelas tidak bisa berjalan dengan baik. Tidak ada yang bisa mengambil keputusan mutlak karena masih status PLT. Kemudian kesehatan, dari segi kesehatan kita lihat fasilitas kesehatan di Pulau Samosir, di Kabupaten Samosir ini saya katakan sudah mulai membaik. Dan sempat dulu Kabupaten Samosir ini mau diturunkan grade ke C, dari B ke C. Dan kita akui, kita juga sudah tinjau ke lapangan mengenai rumah sakit yang di bawah naungan pemerintah. Untuk saat ini pelayanannya masih kurang dan harus kita benahi agar masyarakat itu tidak sikit-sikit kalau mau berobat itu langsung ke Medan. Dan kita inginkan juga bupati itu nanti pemimpin daerah, pemerintah daerah itu membuat rumah sakit di Kabupaten Samosir ini adalah sebagai rumah sakit yang banyak dikunjungi oleh masyarakat di luar Kabupaten Samosir. Jadi kita bisa menjual jasa kesehatan, kita juga bisa menjual dana kebudayaan pariwisata kita. Baik. Saya kira cukup dulu ya. Oke, silakan di sampingnya. Ya, mungkin saya yang penutup terakhir, perkenalkan nama saya Biakar Samosir. Memang saya
tinggal di Medan, tapi kampung saya di Kecamatan Ronggurni Huta, tepatnya di Desa Paraduan, Dusun Melati. Jadi mulai kecil saya selalu pulang kampung. Yang saya takutkan pulang kampung adalah air bersih tidak ada di desa kami, di Desa Paraduan. Sampai saat ini, udah berapa tahun Kabupaten Samosir terbentuk, air di sana tidak ada. Kami di sana menampung air hujan, atau ada apa namanya kolam. Jadi lumbung air. Jadi harapan saya yang utama adalah memang kebutuhan dasar kita tadi itu di Samosir ini bisa terpenuhi di semua kecamatan sampai desa. Saya mengharapkan kedepannya ya anggota-anggota DPR yang terpilih bisa memperhatikan hal itu. Kemudian ada 3 poin yang saya ingin sampaikan. Yang kedua adalah dari sektor pertanian. Kebetulan memang di Ronggurni Huta adalah penghasil kopi terbesar di Kabupaten Samosir. Yang saya tahu totalnya luasnya sekitar 4.000 hektar totalnya di Samosir ini. Yang terbesar itu di Ronggurni Huta. Jadi kedepannya kalau bisa saran saya kita buat wisata kopi atau kebun kopi di sana. Ya, unsur pemerintah menggandeng investor untuk membuat wisata kopi. Jadi bisa petik sendiri, bisa buat sendiri, mau bisa seduh sendiri. Jadi dari sektor pariwisata dia tercukupi, dari sektor ekonomi pertanian itu akan tambah meningkat. Dan satu lagi tadi yang terakhir 3 memang sektor pariwisata. Ya, harapan saya memang ini kan desa wisata, kota wisata lah ya kita bilang. Semakin bisa digalakkan lah kebudayaan kita di Samosir ini. Sekian dan terima kasih. Tapi satu lagi, kita tampung 1 orang saja dari masyarakat kita atau audiens yang hadir hari ini. Langsung saja Bung Hayut Guntur mungkin bisa menyampaikan di depan apa yang menjadi refleksi Anda 20 tahun Kabupaten Samosir. Sebenarnya ini sangat luar biasa, ini refleksi 20 tahun kabupaten, karena selama ini kita berkali-kali mendengar jawaban kalau ditanya pembangunan Samosir, jawaban pemerintah itu kabupaten kita masih baru. Tahun 2007 jawabannya masih baru. Tahun 2010 kabupaten kita masih baru dimekarkan. Tahun 2011 sampai tahun 2015 masih seperti itu jawaban yang kita dengar. Dan tentang kabupaten Samosir jadi kabupaten, yang pasti kita sangat bersyukur kepada Prakarsa. Terlepas dari bagaimana para pemimpin mengisi perjuangan mereka ini setelah menjadi kabupaten, tapi apapun ceritanya, siapa-siapa yang ikut terlibat berjuang memberikan pikiran menjadikan Samosir ini pisah dari Tobasa menjadi kabupaten terdepan, mereka patut diberikan penghargaan. Nah, saya yang berada di sini mulai terjun sebagai wartawan itu tahun 2006. Jadi tentu yang saya ingat adalah sejak tahun 2006 sampai sekarang. Dan umur kabupaten ini 20 tahun. Seingat saya, dulu periode pertama Pak Mangindal, visi kabupaten untuk rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah itu 20 tahun ke depan, tepatnya tahun 2025 nanti, setahun lagi. Kalau saya tidak silap itu menjadikan Samosir kabupaten pariwisata bertaraf internasional. Di tahun 2005 ke 2010 Pak Mangindar dengan visi-misinya mewujudkan
Samosir sebagai kabupaten pariwisata berwawasan lingkungan. Jadi pada saat itu ada kegamangan di kabupaten ini. Mana prioritas pembangunan? Apakah pariwisata atau pertanian? Secara nama harus pariwisata, secara fakta harus pertanian. Maka ada pariwisata yang berwawasan lingkungan itu, ada juga kata pertanian di dalamnya. Nah, apa yang dilakukan Pak Menghindar selama 10 tahun atau 2 periode? Tentu semua bupati ini punya kekurangan. Kita udah sering kali menyampaikan itu. Dan kebanyakan yang kita sampaikan ada kekurangannya. Mungkin sekarang mau kita sebutkan kira-kira apa kelebihannya. Selama Pak Menghindar yang bisa saya ingat, yaitu pembangunan jalan lingkar Samosir. Dirubah dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. Itu di masa Pak Menghindar. Waktu itu garis biru pantas Samosir yang melobi Pak Obri itu. Namun terwujud dikerjakan setelah Bang Rafi menjadi bupati. Nah, sekarang masih menjelang 3 tahun lah Pak Beni. Gak tahu, kita mudah-mudahan di akhir jabatannya ini bisa terwujud yang dijanjikan, membangun menggunakan APBN. Cuma sampai sekarang yang kita lihat ada beberapa APBN yang gagal di kabupaten. Jadi kita nggak syukurin itu, ya kita sesalkan juga mungkin karena apa yang gagal itu Pak? Salah satunya kapal yang rendah, lumayan sekitar 35 miliar. Untuk kabupaten ini 35 miliar itu sudah sangat besar itu. Karena APBN kita juga sebenarnya yang bisa dipakai itu cuma 150 M gitu. Kalau bicara ke pembangunan kan dari hampir 1 triliun. Banyak dana rutin ya. Ya. Tapi yang mau saya sampaikan dalam refleksi ini, semoga ini menggugah stakeholder kabupaten bahwa kita tetap mensyukuri Samosir ini jadi kabupaten. Dan kita harapkan mereka tidak lagi berpikir lebih sempit bahwa itu yang membangun kabupaten itu harus APBD. Sebenarnya pembangunan terjadi di sini adalah pihak swasta yang membuat. Pemerintah hanya membuat perbalu menjadi perkantoran. Tapi yang pertama membangun hotel adalah JTS. Lalu kemudian masyarakat membangun hotel di Perbaba. Selama 4 tahun kabupaten ini membuat acara terus menerus di Perbaba itu nggak maju-maju dari dulu. Setelah masyarakat tercampur, barulah berkembang. Jadi yang intinya bahwa pemerintah itu hanya penyedia infrastrukturnya dan regulasi, bukan pelaku pembangunannya sebenarnya. Nah, makanya harapan kita semoga ke depan pemerintah ini lebih memberdayakan masyarakat. Bila perlu mereka berinvestasi di sini. Itu yang kita inginkan supaya Samosir lebih maju, bukan APBD yang diburu-buru. Terima kasih. Baik. Langsung saja mungkin closing statement dari Yayasan Pusebut yang menyelenggarakan kegiatan ini. Silakan Bang Beni Nebaho. Baiklah. Tapi yang pertama mengucapkan terima kasih lah kepada kita semuanya, khususnya kepada Pendeta Gamal Gultom dan Ibu Rotua yang baru datang. Kalau mau buat stola dibagi-bagi aja kan gitu. Kemudian mudah-mudahan rekaman ini atau hasil usul saran kita semuanya itu didengar oleh Bupati, Pendeta Gultom dan seluruh stafnya. Malah tambahan usul, apakah masih terus dipertahankan kita ini negeri indah kepingan surga kan gitu? Apa belum perlu diganti kan gitu? Nah kemudian jeritan dari si Hotang yang kena banjir bandang itu supaya direalisasi lah, artinya ya jangan ada bandang lagi lah. Apa sih susahnya meminta supaya TPL tidak ada di tele itu kan begitu. Nah kemudian kantor bupati kita di sini itu satu di utara, satu di selatan. Maunya gabung aja lah, pindahlah kantor bupati itu ke mana, ke Perbaba. Malah di Perbaba kok berdiri kantor-kantor yang lain. Tapi kita juga sangat berterima kasih Pengadilan Negeri Pangururan akan berdiri di
Samosir ini. Nah, cuma ya itu tadilah, makanya kantornya pindah ke Perbaba. Nah, kemudian kami setiap bulan itu bersih-bersih Danau Toba, ya seperti inilah Eceng Gondok ini ya kan. Nah, saya kira ikutlah Pemkab ini supaya membersihkannya, apakah misalnya setiap Jumat apa namanya bersih-bersih. Dan kearifan lokal itu juga harus ada dengan menghidupkan ulu balang. Di Bali itu ada pecalang. Nah, kalau kepolisian Polres itu merasa kurang aparat, itu sebenarnya bisa dibantu oleh ulu balang, diberdayakan. Latihannya di Polres, honornya dari APBD. Nah, yang terakhir, bagaimana supaya Samosir ini betul-betul dikunjungi orang. Itu membuat acara itu dinas pariwisata itu jangan ujuk-ujuk gitu. Ada juga power boat apa segala ya kan. Pokoknya dibuat rutin dia. Jadi core event di Samosir ini, misalnya Festival Tanah Pongol dan lain sebagainya. Dan 7 Januari itu sebagai hari lahir Samosir kita ini, tanggal 7 lah diperingati. Bukan besok 26-27 Pesta Rakyat. Sebulan itu. Sebenarnya ya kalau saya ulang tahunnya tanggal 7 ya tanggal 7 lah. Indonesia 17 Agustus ya 17 Agustus. Nah, selain paripurna di Dewan sana, ya sudah dibuat peringatan. Nah, apa sih dilewat-lewatkan? Nah, saya kira itu iya. Makanya kita mintalah. Nah, kalau Bupati atau Pemkab tidak mampu, ya udahlah kita aja yang merayakan setiap tanggal 7. Saya kira begitu. Apalagi kalau saya, orang mau memilih saya jadi bupati independen, kan begitu ya kan. Masuk. Oke lah. Jadi sekali lagi terima kasih, dan khususnya kepada Pak Anto Setanggang di sini, jauh-jauh dari Brastagi, tapi karena kampungnya dia ini dibangunnya iya Saron Resto Cafe, homestay. Oke, sekali lagi terima kasih kepada kita semuanya. Horas. Baik, demikian tadi pemaparan dari seluruh kita yang ada di sini. Mungkin banyak sekali yang ingin kita sampaikan, tapi karena waktu terbatas, ini mungkin juga tayangannya mungkin harus kita pisah ini. Kita belah dua supaya orang tidak bosan menontonnya. Namun intinya mau saya sampaikan bahwa inilah yang menjadi pemikiran-pemikiran dari para tokoh-tokoh, baik tokoh di Samosir, Bang Peni Nebaho, Bastian Simbolon, dan juga Bang Naris Tanggang, dan juga Tulang Nebaho 2 yang hadir di sini, maupun teman-teman dari Provinsi Sumatera Utara, dari Osor Limbong dan Abang Lai Samosir dan Lai Pandiangan, dan juga terutama dari tokoh nasional yaitu Bang Gomar Gultum. Satu hal yang mau saya sampaikan terkait tentang lingkungan, bahwa dari mulai pemerintahan sebelumnya juga kabupaten ini masih hanya kalau ada bencana alam masih hanya memperbaiki simptomnya saja. Bila ada bencana alam masih hanya memperbaiki rusak jalan, rusak sekolah, tetapi tidak mengobati langsung sumber penyakitnya, yaitu adanya perusakan lingkungan di kawasan hutan tele yang itu yang selalu yang menjadi penyebab dari bencana alam di Samosir. Karenanya kami berharap Pemkab Samosir, boleh dong moderator juga memberikan rekomendasi ya, berharap Pemkab Samosir bukan mengobati simptomnya, bukan hanya mengobati, itu baik, perbaiki sekolahnya, diperbaiki jalannya, tetapi sumber bencananya adalah kerusakan hutan tele yang harus segera dicegah dan diperbaiki. Saya kira itu. Terima kasih buat semuanya teman-teman narasumber hari ini. Mohon maaf kalaupun tidak ada narasumber, minimal upah kita besar di surga ya. Ya, terima kasih. Dan jangan lupa kita di sini kita makan siang yang langsung disediakan oleh Bang Anto Sitanggang dari Saron Resto Cafe. Terima kasih Abang Anda. Seadanya tetapi nikmatnya luar biasa Bang. Baik, terima kasih semuanya. Saya Fernando Sitanggang, Green Beta TV, Horas. Baik, terima kasih.